Ustadz, bagaimana dengan hukum isbal? Benarkah pernyataan bahwa boleh isbal asal tidak sombong? Ini nggak ada nyambung sama khasyatullah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, di sini juga bawahnya juga bagaimana juga dengan hukum jenggot, apakah sunnah atau wajib? Tayyib. Sebelumnya saya mau kasih kaidah dulu nih. Di dalam Al-Qur'an atau di dalam Al-Hadis, kaidahnya yang pertama al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Jadi kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ada perintah, baik perintah Allah atau perintah Rasulullah, berarti kata para ulama usul fikih, al-amru lil wujub. Kalimat perintah menunjukkan kewajiban. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah misalnya. Dalil wajib ke mubah, gugur. Tapi selama tidak ada dalil, maka hukumnya tetap wajib. Ini kaidah pertama ya. Perintah menunjukkan kewajiban. Yang kedua, kebalikannya. An-nahyu lit-tahrim. Larangan menunjukkan keharaman. Larangan menunjukkan keharaman. Kalau kita temukan dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah Al-Hadis, ada larangan Allah, larangan Rasul, berarti itu menunjukkan keharaman. Sampai ada dalil yang memalingkan, misalnya dari haram turun ke makruh. Kalau nggak ada dalilnya berarti haram gitu. Kaidah asalnya, asal hukum asalnya tuh. Ini dua ini nih. Kita lihat tentang masalah tadi, tentang masalah isbal dan juga masalah jenggot. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar." Apa-apa yang di bawah dari kain sarungnya atau celananya dari mata kakinya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengancamnya dari api neraka. Riwayat lain mengatakan, seseorang ada 3 golongan yang Allah Azza wa Jalla tidak melihat dirinya di hari kiamat nantinya, tidak dilihat oleh Allah, kemudian tidak disucikan oleh Allah, kemudian Allah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-musbilu izarahu, orang yang musbil kainnya, orang yang musbil celananya di bawah mata kakinya. Ada ulama mengatakan, khilaf ulama tentang masalah ini. Imam Nawawi mengatakan di antaranya isbal ketika menjulurkan, bagi laki-laki ya, bagi laki-laki isbal melebihi mata kakinya, Imam Nawawi mengatakan hukumnya makruh. Karena hadis ini menjadi pengait gitu. Kalau tidak sombong maka termasuk makruh gitu. Tapi ulama lain mengatakan, dan ini insya Allah lebih rajih, dari dua dalil ini berbeda. Apa bedanya? Dua-duanya beda dari yang namanya azabnya. Yang pertama, hadis pertama mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Apa-apa yang di bawah mata kaki dari celana seseorang, maka itu diancam dengan api neraka. Hadis kedua mengatakan, Allah Azza wa Jalla tidak melihat, tidak mensucikan, kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih. Al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kakinya. Riwayat lain mengatakan khuyala, dengan sombong. Saya mau tanya nih, gampangnya begini. Nak, jangan keluar dari pintu ini. Kalau keluar, ayah pukul. Perkataan kedua ayahnya mengatakan, "Nak, jangan keluar dari pagar ini. Kalau enggak, ayah akan pukul dan juga akan usir." Ancamannya beda enggak? Yang pertama, jangan keluar dari pintu ini, ayah akan pukul. Jangan keluar dari pintu ini dan juga jangan keluar dari pagar ini, atau ayah akan pukul dan juga ayah akan usir dari rumah. Hadis tadi lihat mengatakan, ada dua hadis. Yang pertama mengatakan, seseorang yang kainnya di bawah mata kakinya atau celana di bawah mata kakinya tanpa sombong. Rasulullah tidak menyatakan ada sombong atau tidak nih. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang kain di bawah mata kakinya maka itu dalam api neraka. Rasul tidak menyatakan sombong atau tidak. Yang kedua, ketika sombong disertai dengan sombong, azabnya lebih besar. Oleh karena itu kata para ulama usul fikih, yang seperti ini tidak bisa dikaitkan antara mutlak dan muqayyad. Kenapa? Karena azabnya berbeda. Karena azabnya, siksanya berbeda. Kalau yang pertama diancam oleh neraka, yang kedua bukan cuma diancam oleh neraka, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan hari kiamat, mendapatkan azab pedih. Kalau seseorang ketika menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong. Hadis lain mengatakan, ketika seorang laki-laki kemudian datang kepada Umar bin Khattab setelah Umar ditikam. Setelah Umar ditikam oleh Abu Lu'lu',
Ketika mau meninggal nih, ada seorang laki-laki datang nih kepada Umar, kemudian mengatakan lain sebagainya. Ketika mau jalan, dipanggil sama Umar, "Ta'al." Dia lagi mau meninggal, dibayangkan nih. Umar bin Khattab lagi mau meninggal. Apa itu? Umar bin Khattab mengatakan, "Ya rajul, irfa' thawbak." Angkat celanamu, angkat apa? Gamismu, angkat bajumu, angkat sarungmu. Karena itu lebih mensucikan dirimu dan lebih bertakwa kepada Allah. Lagi genting nih, bayangkan. Lagi apa? Lagi genting ketika menghadapi sakaratul maut, ditusuk dengan 7 tusukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kata para ulama, kalau perkara itu bukan perkara yang sangat penting, nggak mungkin Umar bin Khattab sampai mengatakan kepada orang tersebut ketika mau jalan suruh dipanggil lagi sama Umar. Karena Umar melihat apa bajunya, gamisnya, sarung celananya sampai melebihi mata kaki. Irfa' thawbak, kata Umar bin Khattab. Angkat celanamu, angkat sarungmu atau angkat gamismu, karena itu lebih bertakwa kepada Allah dan akan lebih menjadikan engkau bersih dari segala macam kotoran dan sebagainya. Dan ini yang lebih rajin insyaallah, pendapat yang lebih anak pegang, yaitu ketika seorang laki-laki ya, bukan perempuan. Sekarang kebalik, subhanallah. Perempuan ditinggiin setinggi-tingginya, laki-laki sebaya, masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Perempuan pakai segini, sepaha lah, ini macam-macam, setinggi-tingginya tuh. Laki-laki sependek-pendek, masya Allah. Ini kebalik nih, akhir zaman sudah kebalik, masya Allah. Pada hakikatnya seorang perempuan, maka harus sampai yang namanya apa? Harus sampai namanya kakinya. Bahkan Rasulullah menyebutkan sejengkal lebih daripada itu, bahkan sehasta lebih, jangan lebih lagi. Kalau bisa seperti itu maka lebih ahsan. Tapi kalau laki-laki, irfa' thawbak, maka angkat celana kita, angkat yang namanya baju kita, angkat sarung kita di atas mata kaki. Ini menunjukkan bahwa yang namanya isbal ada perkara yang diharamkan. Ini pendapat yang lebih anak pegang. Dan yang kedua, masalah hukum jenggot itu sendiri tadi tuh. Perkara tadi tuh. Yang namanya perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, "A'ful liha." Riwayat lain mengatakan, "Auful liha." Peliharalah apa? Jenggot. Wa ahfu syawarib. Kemudian tipiskan kumismu. Berarti dari hadis ini, kaidah usul fikih mengatakan apa? Perintah menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan. Dari perintah jenggot misalnya, dari perintah wajib menjadi makruh misalnya kalau mencukur jenggot dan sebagainya, tapi ternyata tidak ditemukan. Rasulullah bersabda, "Khaliful majus." Perselisih orang-orang Majusi. Orang Yahudi dan Nasrani pada zaman Rasul juga berjenggot. Hanya orang Majusi yang tidak berjenggot. Tapi tidak menunjukkan orang Yahudi kan zaman sekarang orang gitu. Lebih baik yang namanya seorang hatinya, ketakwaannya daripada penampilan luarnya. Orang Yahudi dan Nasrani juga banyak yang berjenggot. Zaman Rasul juga sudah berjenggot. Zaman Rasul Yahudi dan Nasrani sudah berjenggot. Dari hadis ini nih, Khaliful Majus, kata Rasulullah. Selisilah orang-orang Majusi. Apa itu? A'ful liha. Perihalalah jenggotmu, wa ahful liha. Kemudian tipiskan dari kumis muka. Yang lebih rajin dari sunnah Rasul adalah yang namanya seorang mencukur jenggotnya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.